Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi tentang cinta itu realistis. Artinya bisa diukur. Dan harapan saya teman-teman yang mendengar ini engkau bisa membedakan mana cinta yang asli, mana yang sekedar perasaan doang. Sehingga teman-teman muda tidak salah dalam bergaul dan akhirnya masa depanmu jadi luar biasa. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, cinta itu realistis, dapat diukur. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, ukurannya apa? Nah, ukuran di sini artinya adalah firman Tuhan. Jadi perasaan kita ya, semuanya yang kita anggap cinta, kita mesti ukur dengan firman Tuhan. Sesuai apa tidak, ya. Nah, kemudian perasaan dakdikduk bukanlah ukuran engkau sedang jatuh cinta. Sebab banyak saya dapati anak-anak muda, dia bilang ketika lihat lawan jenis, hatinya ada satu getaran. Nah, bahayanya begini, kita lihat suami orang, kita lihat istri orang, kita bisa rasa getaran, kita bisa rasa dakdikduk, dan kita nggak bisa bilang aku lagi jatuh cinta. Sebab kenapa? Itu istri orang, itu suaminya orang. Nah, kenapa sekarang ini banyak perselingkuhan? Karena itu tadi, ketika dia rasa getaran, dakdikduk, dia kira dia sedang jatuh cinta. Baik orang yang sudah berkeluarga itu ataupun yang masih lajang ini, kedua-duanya keliru dalam menerjemahkan perasaannya. Kenapa salah? Karena jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi cinta yang benar itu dapat diukur dan ukurannya adalah firman Tuhan. Nah, teman-teman, perasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau melanggar firman Tuhan, maka itu bukan cinta, itu hanya emosional. Saya ulang, itu bukan cinta, hanya emosional, ya, karena melanggar firman Tuhan. Nah, sesuai firman Tuhan itu kira-kira seperti apa sih? Jadi kalau teman-teman berpikir sedang jatuh cinta, ada getaran, yang sesuai dengan firman itu seperti apa? Nah, saya catat di sini ada beberapa. Yang pertama, menjaga kekudusan. Artinya begini, firman Tuhan bilang hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Nah, masa berpacaran adalah masa kita untuk menjaga kekudusan. Nah, kalau kita cenderung untuk melakukan dosa, itu bukan cinta, itu namanya emosional, ya, dan itu berbahaya. Kemudian apabila sudah tiba waktunya, artinya sudah selesai sekolah, ya, sudah selesai kuliah. Karena pacaran ini kan untuk menikah. Nah, bagaimana mungkin teman-teman mau nikah sementara kamu masih sekolah? Bagaimana mungkin teman-teman mau nikah sementara masih kuliah? Jadi maksudnya semua ada waktunya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu memiliki visi. Saya percaya pernikahan adalah idenya Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan melihat Adam tidak baik sendiri. Jadi pernikahan adalah ide Tuhan dan Tuhan punya visi dalam pernikahan. Artinya waktu kita berpacaran, kita diwajibkan pasangan kita yang laki-laki punya visi. Nah, kalau dia nggak punya visi, nah itu jangan buru-buru bilang sedang jatuh cinta. Masalahnya ini akan menuju kepada pernikahan. Firman Tuhan bilang, apabila tidak ada visi, maka liarlah. Jadi visi itu sangat penting. Nah, kemudian mengasihi Tuhan. Apakah teman sendiri atau seseorang yang teman sukai benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah seiman? Nah, jangan kita main tabrak-tabrak aja. Nggak bisa. Cinta itu ada ukurannya. Dia realistis, tidak sekedar dakdikduk perasaan kita. Nah, kemudian ada tanggung jawab di dalamnya.
Nah, artinya ketika kita bilang sedang jatuh cinta, kita udah siap enggak bertanggung jawab, ada komitmen di dalamnya. Nah, kalau kita ditanya ngapain pacaran? Cuman ini aja, isi waktu kosong. Ini untuk supaya saya tidak kesendirian, ya. Supaya saya bisa ada teman. Hati-hati teman-teman. Itu bukan cinta, ya. Cinta itu realistis, bisa diukur sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya dapati ya, mengapa banyak anak-anak sekolah, ya, anak-anak kuliah, saya banyak konseling mereka, ya. Mereka akhirnya putus sekolah, putus kuliahnya, dan mereka terpaksa nikah muda. Karena apa? Kesalahan dalam berpacaran. Akhirnya kan ini kan, jadinya dinikahkan karena melakukan dosa waktu berpacaran. Nah, ini yang akhirnya banyak merusak generasi kan. Begitu sudah mengembung, sudah 3 bulan, 4 bulan positif, hamil kan, ini yang jadi repot kan. Akhirnya ya mau tidak mau harus dinikahkan. Ini resikonya anak-anak muda yang terlalu cepat mengumbar perasaannya. Nah, saran saya kepada teman-teman ya, yang teman-teman yang istilahnya udah selesai kuliah ya, saran saya ketika kamu rasakan getaran atau kamu mungkin rasa dak-dikduk perasaanmu, maka jangan terburu-buru untuk menyatakan. Jangan keburu-buru ingin cepat-cepat berpacaran. Sebaiknya pelajari dulu. Pelajari. Ini sesuai enggak dengan firman Tuhan, ya? Yang saya sampaikan tadi sesuai enggak? Artinya dia menjaga kekudusan tidak? Sudah waktunya tidak? Orang ini punya visi tidak? Orang ini mengasihi Tuhan tidak? Orang ini bertanggung jawab tidak? Kalau teman-teman belum dapati itu, maka jangan terburu-buru ingin cepat-cepat berpacaran. Kalau tidak, nanti waktumu banyak terbuang, engkau mengalami kerugian, dan paling menyedihkan engkau bisa sedih dan kecewa kan? Karena memang belum waktunya, ya. Jadi cobalah ketika teman rasakan getaran, ya, rasakan dak-dikduk, coba dipelajari dulu sesuai firman Tuhan apa tidak. Nah, kemudian sebaiknya kapan sih memulai untuk jatuh cinta? Kapan sih sebenarnya untuk memulai jatuh cinta? Yang pertama, ketika kita udah selesai kuliah, ya. Saya tidak menganjurkan anak sekolah untuk berpacaran. Sebab begini, anak sekolah itu masih labil, belum bisa mengontrol emosionalnya, belum bisa membedakan mana emosional, mana cinta yang sesungguhnya, ya. Jadi hati-hati. Jadi maksudnya saya, minimal udah selesai kuliah lah, boleh untuk memulai jatuh cinta. Kemudian ketika sifat kita atau orang tersebut yang kita sukai sudah sama-sama dewasa. Artinya dewasa di sini bukanlah umurnya, tapi respon dia dalam kehidupan, menghadapi masalah, pandangan hidupnya, prinsip hidupnya seperti apa, semua dipelajari. Dia dewasa apa tidak. Nah, kemudian ketika sudah bisa bertanggung jawab ini artinya baik dia atau kita sendiri, kita sudah bisa memikul beban, ya. Sudah punya komitmen, sudah punya perencanaan. Jadi semuanya udah matang. Jangan memulai segala sesuatu yang belum waktunya, berbahaya. Nah, kemudian ketika kita sudah memiliki yang namanya visi yang tadi sampaikan, sudah memiliki yang namanya tujuan hidup. Nah, kalau teman-teman muda lihat orang yang teman-teman sukain, ya nggak jelas arah hidupnya, ya, malas-malasan, nggak suka kerja, nggak suka cari kerja, pengangguran lagi, terus cuek lagi, angkuh lagi. Nah, teman-teman jangan buru-buru bilang aku jatuh cinta. Itu yang namanya emosional. Karena jelas-jelas orang demikian bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian ketika teman sendiri, kita sendiri atau dia yang kita sukai, kita sudah mengasihi Tuhan,
Sebab berbahaya kita jatuh cinta, kita suka dengan seseorang tanpa kita takut Tuhan, tanpa kita mengasihi Tuhan, karena ujungnya akan jadi dosa. Itu yang perlu kita jaga. Kalau kita tidak jaga ini, ujungnya jadi dosa. So teman-teman, saran saya, pesan saya, cobalah cek semua ini. Ketika semua ini sudah ada, maka teman-teman udah bolehlah berpacaran. Dan sekali lagi ukurannya adalah firman Tuhan. Apabila tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan cinta, itu hanya emosional, ya. So coba saya kasih sebuah gambaran atau kesimpulan, ya, yang saya mau coba sampaikan. Gambarnya begini, ketika hati kita merasakan getaran, ya, atau dakdikduk, maka jangan terburu-buru berkata aku sedang jatuh cinta. Kira-kira itu gambaran pertama, ya. Jangan buru-buru bilang aku sedang jatuh cinta. Namun pelajari dulu, amati, ya. Pelajari apakah sesuai dengan firman Tuhan. Terus amati apakah karakternya, visi hidupnya, kedewasaannya, apakah semua memenuhi. Nah, setelah dia, ukur juga diri kita. Ya, memang gak boleh sembarangan, teman-teman. Karena saya dapatin banyak orang akhirnya setelah menikah ingin pisah. Karena apa? Waktu berpacaran kurang pengenalan. Bahkan ada muncul istilah-istilah, suamiku berubah. Dulu waktu pacaran gak begini. Setelah menikah jadi beda. Enggak. Namanya karakter itu, kalau sudah tabiat begitu, ya begitu. Kalau karakternya baik, yang mau menikah pun tetap baik. Tapi kalau karakter memang dari awal buruk, ya pernikahan juga tetap buruk. Makanya beberapa pernikahan Buddha, ketika saya tanya, dulu waktu pacaran gimana? Iya, memang dulu udah begitu. Tidak dewasa, malas. Terus kenapa mau? Iya Pak, saya yakin dia berubah. Nah ini kadang-kadang kata-kata ini yang seolah-olah kelihatannya benar tapi keliru. Iya Pak, saya sayang. Iya Pak, tampan. Iya Pak, cantik. Nah yang gini-gini nih yang membahayakan di pernikahan. So, pelajari, amati. Baru kita bisa bilang kita ini sedang jatuh cinta dengan orang yang tepat. Nah itu tadi gambaran yang pertama. Jadi ukur dulu perasaan teman-teman, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau melanggar, ya. Terus kemudian kalau jelas-jelas melanggar firman Tuhan, maka pesan saya adalah tolak perasaan itu. Ya, jadi ketika teman-teman merasakan dakdikduk, melihat seseorang, ya, terus ada getaran, jangan buru-buru untuk menyampaikan, jangan buru-buru ingin cepat-cepat berpacaran. Amati dulu, pelajarin, ya. Dan lihat sesuai tidak dengan firman Tuhan, melanggar apa tidak. Kalau tidak melanggar, ya lanjutkan. Tapi kalau melanggar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka stop perasaan itu. Itu bukan cinta, itu emosional, ya. Dan yang terakhir, setelah dia bekerja atau kita bekerja, artinya kita sudah bisa bertanggung jawab nanti setelah menikah. Dan setelah dia dewasa, dia sudah dewasa, kita sudah dewasa, terus kita juga orangnya komitmen dengan kekudusan, dan dia memiliki visi, kita juga punya perencanaan ke depan, dan yang paling penting saling menyukai, ya. Kamu suka, dia suka, maka kemungkinan besar dialah jodohmu. Maka kemungkinan besar. Karena apa? Yang tadi saya bilang, sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama bekerja, sudah punya visi, punya perencanaan, terus sudah punya apa lagi? Udah sama-sama suka, saling menyukai, dan sama-sama mengasihi Tuhan, seiman lagi. Maka kemungkinan besar itu adalah jodohmu. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda, ya. Cinta itu realistis, bisa diukur, dan dia punya ukuran yang jelas. Apa itu?
firman Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ingat, jangan langgar firman Tuhan. Kalau teman-teman ikuti firman Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab. Tapi kalau teman-teman langgar firman Tuhan, teman sendiri yang tanggung resikonya, ya. Ingat, indah pada waktunya. Yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, nanti udah selesai kuliah, udah kerja, udah dewasa, udah bertanggung jawab, menjaga kekudusan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, maka dipastikan indah pada waktunya. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan pasangan hidupmu. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetap semangat. God bless you.